lihat. Nah, ini udah 3D nih Oh, ini sebenarnya. udah 3D. Udah 3D udah kita replace. Matanya kebuka ya, itu mata berarti 3D juga kan? Tuh, dia kebuka tuh. Itu di compositing. Oh, di compositing ya. Compositing. Hmm. Itu tadinya saya iseng aja gitu, kita buka aja gitu kan. Iseng. Nggak Isengnya ada yang mantep ya. kaget. Tapi director senang juga gitu, matanya kebuka. Jadi Balik kita lagi. kalau bisa susah kenapa gampang? Iya. Itu yang paling penting prinsipnya. Nggak ingat ya kalau itu susah, kenapa harus gampang? Gitu. Nah. Halo, apa kabar semuanya? Rifki di sini dan sekarang saya ada di sebuah studio yang kemarin menang Piala Citra 2020 ya. Dan pemenangnya adalah Gaga Nugraha Ratu Ilmu Hitam. Alhamdulillah, terima kasih buat panitia FFI yang secara konsisten memberi apresiasi kepada para sineas walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan tentu saja saya juga berterima kasih ke keluarga besar Api Film, Pak Sunil, sama direkturnya juga Bro Kimo. Terima kasih banyak telah memberikan kesempatan menghandle film yang luar biasa berat dalam segi visual effect. Dan tentu saja dari tim Dalang Digital Studio dan Madbox, juga beberapa freelancer juga yang ikut terlibat. Terima kasih sudah mengerjakannya dengan sangat baik. Ya, itu saya ada di Dalang Digital Studio. Jadi langsung saja kita perkenalkan. Dari sini. Ya, nama saya Gaga Nugraha Ramadan. Saya di sini sebagai founder sama owner juga. Selain itu saya supervising di sini sebagai animation supervisor ataupun VFX supervisor. Saya Aji, nama saya Aji. Saya di sini sebagai 3D artist yang bagian ngerjain anime, mungkin tekstur dan modeling. Beberapa modeling. Wah, tuh ya. Nah, itu. Nah, ini yang terakhir nih. Ayo, paling jago. Pentolan. Ahlinya ahli. Saya baru Paling ganteng juga dia. Iya. jadi saya Rahmat Pradana. Saya di sini baru sih sebenarnya, di industri itu baru. Jadi perlu di disclaimer dulu kalau ada yang salah mungkin ada apa. Jadi di sini saya sok tahu aja lah ya kan. Jadi tentang kebenaran dan fakta itu teman-teman bisa cek di Google aja, bener nggak sih gitu. Nah, gitu. Jangan jadikan dalil gitu. Patokan. Ya gitu aja sih. Ya saya oke. Ya. Oke, jadi di sini kita akan react ya video visual effect breakdown Ratu Ilmu Hitam karena kemarin menang Piala Citra. Dan ini bukan pertama kali ya loh, sebelumnya juga pernah menang juga, yaitu di filmnya apa? Wiro Sableng ya. Wiro Sableng itu tahun kemarin ya berarti ya. 2018. Jadi ini studio yang cukup epic. Saya pernah PKL di sini juga. Ya keren pokoknya, sampai seminggu nggak pulang. Disiksa. Apa agak gemukan ya? Iya, semenjak pulang Dulu gua six pack ya pas Iya, magang di sini. six pack saya. Jadi tanpa banyak basi-basi, langsung saja kita lihat visual effect breakdown-nya. Ini dia. Wis. Wah, itu. Ini nih pas pertama kali saya ngeliat filmnya di bioskop itu saya kira, wih gila, keren banget bisa asli gitu ya. Tapi pas lihat visual effect breakdown-nya, wah keren gitu. Ini gimana ya? Mungkin bisa dijelasin kayak prosesnya atau hal-hal apa yang menarik dari proses pembuatan jari-jari tangan yang patah-patah seperti itu. Oke, itu mungkin yang kerjainnya ya. Yang kerjainnya kebetulan Rahmat. Oh, ayo, Bang Rahmat. Yang matahin. Ini apa yang modeling sebenarnya Aji sih. Ya, apa ya yang modeling tangan Aji, texturing kayak biasa kan, texturing. Terus ya di rigging. Kayak biasa. Mungkin bisa jelaskan kayak rigging itu apa kan? Iya. Mungkin banyak yang rigging nggak tahu itu gitu kan. Mungkin bahasa Indonesia itu penulangan kali ya. Penulangan. Nah, Oh. kasih tulang-tulang Sendi-sendi. supaya geraknya itu sesuai diinginkan. Iya, kayak di sini tuh ini kayak tulang-tulang gitu ya kayak tadi ya. Nah, ini cukup dinamis banget itu. Apakah ada referensinya atau bagaimana gitu? Kalau referensi sih mungkin tangan doang itu waktu saya modeling itu ada foto dari aktornya sendiri di modeling disamain persis, itu kan juga ada cincinnya gitu di modeling persis gitulah, pokoknya harus sama itulah. Sampai waktu. sedetail itu ya? Iya, makanya waktu di sini harus ngepas lah gitu sampai. Ini keren sih, saya juga mikir ini memang permintaan sutradara supaya patah begini atau dari studio patahnya mau kayak gini aja lah atau gimana? Ya kalau itu kan dari skenarionya emang adegannya patah. Patah. Jadi action dari aktornya sendiri kan sudah seakan-akan tangannya patah walaupun pada saat syuting kan enggak gitu Iya, kan. benar, pastinya. Nggak mungkin dilakukan dengan praktikal dipatahin gitu kan. Nah, benar. tapi wajahnya, aktingnya dia emang seakan-akan patah. Berarti ya memang director emang sudah mendirect itu sesuai skenario yang mereka udah rencanain. Ya.
kita hanya memvisualisasikan itu di dalam teknik visual effect ini gitu ya. Tapi memang yang dipilih sama kita teknik 3D animation atau CGI gitu, karena tentu aja nggak mungkin kita lakukan dengan hanya compositing aja, karena dia ada pergerakan secara 3 dimensional gitu ya. Betul. Secara 3 dimensional, terus juga patahnya pun ya kita memang harus buat itu 3 dimensional, karena jari per jari ini harus dipatahin semua, itu jadi benar-benar realistik. Bisa dilakukan dengan 3D, karena kalau 3D itu kita lightingnya kita bisa match gitu kan. Betul. Nanti highlightnya berubah gitu kan, berubah sesuai pergerakan gitu. Nah pastinya kalau kita pakai 3D itu PR gitu ya, tapi memang solusinya itu di situ gitu. Solusinya memang harus menggunakan 3D animation gitu, sampai ada CGI. pori-porinya kelihatan juga ya, pori-pori gitu. Betul, karena kita juga berulang-ulang mengkoreksi tekstur, karena begitu kita gabungkan di compositing ternyata looks-nya itu agak berbeda. Jadi kita tambahin detail lagi, kita ulang lagi, tambahin detail lagi. Jadi bukan sekali buat langsung pasang, tapi begitu kita buat nggak match, kita ulang lagi, masuk lagi ke texturing, kita lighting ulang lagi, terus balik lagi kita usahain di compositing apakah itu rapi atau enggak. Kalau misalnya nggak rapi, kita balik lagi ke 3D gitu. Itu berapa lama tuh riset and development-nya dalam menghasilkan satu set yang ini tuh? Satu set ini mungkin hitungannya berapa ya? Seminggu paling ya? Ya, itu nggak nyampe ya? Modelinya lumayan cepet sih kalau yang tangan. Kalau yang tangan ini sih nggak terlalu ini. Cuma soalnya kan pas gerakan itu harus ngepasin sama aktornya kan, jadi itu harus pas gitu. Jadi pernah agak geser-geser gitu tangannya, jadi harus pas-pasin gitu di animate-nya. Jadi manual. Tracking itu kan nggak selamanya tuh berjalan mulus. Jadi kadang-kadang kita usahain tracking tapi ternyata masih goyang atau gimana, itu kadang kita image aja kita pas-pasin juga untuk beberapa frame gitu, karena dia kan pergerakannya cepet tuh, ada motion blur juga. Tapi manual kayak gitu. Iya, per frame. Per frame kita match per frame gitu. Jadi waktu mengerjakan ini kita tuh sempat merasakan hawa-hawa yang Hawa setan juga kah? Ada ilmu hitamnya itu, juga. itu mungkin di dalam fantasinya dia. Oke. Berarti mulai dari sini udah mulai CG tangan Mbak ya. Nah, ini udah 3D nih Oh, ini udah sebenarnya. 3D. Udah 3D, udah kita replace 3D kan yang ini kan. Wih. Saya nggak nyadar sih. Iya. Oh, ini udah urat-urat yang kayak hitam-hitam gitu ya? Iya, jadi seakan-akan tuh ada kepala Roro yang ini menguasai itulah otot-otot dia sampai matahin. Dan jalan juga ini ya? Iya, merambat gitu. Wih, warna juga sama ya, mantep banget. Oke, kita lanjut lagi ke shot berikutnya, kan ini cukup keren. 1 minggu ya? Ya, Kurang lebih untuk sebuah satu shot aja gitu. Jadi hargailah para sinias visual effects artis di luar sana ya. Kita lanjut ke shot berikutnya, dan ini dia. Wih. Jadi aslinya ini siang, tapi dibikin malam. Day for night ya? Iya, ini Day for kebetulan night. tuh kalau nggak salah lokasinya pabrik gula tuh kalau nggak salah. Di arah mana itu untuk? Di Cirebon. Oh, Cirebon. Iya, Cirebon. Karena di belakang itu ada pabrik ya. Ya, jadi harus ditutupkan, ada tuh di belakang tuh ada pabrik. Iya. Nah, kita tutup tuh pakai pepohonan 3D ya. Itu yang mengerjakan partner kita di Madbox. Ya, Madbox. Madbox. Oh, kirain di sini juga ya. Saya kira malam sih, saya kira tepatnya malam sini. Penonton malam. Karena kita gelapin terus lampunya dinyalain. Jadi emang tandanya sore atau malam itu kan lampu menyala. Iya, nah, itu menyala. salah satu yang Terus kita juga kayak tambahkan. Bluish gitu ya. Bluish di dalam gradingnya. Kalau grading itu dari mana ya Pak? Dari Madbox atau dari studio lain? Nggak, dari grading itu ada perusahaannya sendiri, ada ada. studionya sendiri untuk grading. Kalau ini kebetulan di Bangkok ya, di Kantana. Oh, buat grading ya? Bangkok. Iya, betul. Wow. Ya mungkin teman-teman perlu tahu juga ya, kebanyakan film Indonesia dikerjakan di Bangkok untuk grading, color grading. Di Kantana ya. Saya kira ada di Indonesia gitu. Visual effects di Indonesia, tapi kalau grading di luar kayak aneh gitu ya. Ya, grading di sini ada juga, ada beberapa studio di sini yang menyediakan jasa grading tuh, misalnya di Piramid, terus ada di mana lagi ya? 8 mm? Ya, 8 mm juga sama Mas Pulo, Mas Andi Pulo, ada juga
Tapi memang kebanyakan film Indonesia finishingnya di Bangkok. Itu ya alasannya yang lebih tahu PH lah. Iya. Karena servis lebih bagus, mungkin lebih cepat atau apa ya itu Banyak pertimbangan lah ya. Pertimbangannya ya. Ya, pertimbangan untuk alasannya ke sana kita nggak tahu lah. Oh, ini belakangnya 3D juga kah? Iya, jadi ini kan syutingnya full green screen. Terus kita harus isi itu kan jadi harus kelihatan traveling gitu ya perjalanannya. Bisa aja kan pakai 2D gitu kan. Tapi kalau 2D itu kan nggak ada parallax. Iya. Parallax itu kalau misalnya kita ngelihat ada dua objek nih dalam berjarak gitu, terus kita berubah angle, posisi objek itu seakan-akan berpindah kan, berubah. Ya, padahal objek itu diam, cuman cara memandang kita angle memandang kita tuh berbeda gitu, misalnya seperti ini gitu ya. Nah, kalau kita di dunia nyata kan kita udah nggak mikirin itu, tapi itu otomatis paralaks itu berjalan secara normal. Kayak gitu. misalnya kereta tiang lebih bergerak cepat, terus gunung yang jauh di sana bergerak lambat. Iya, bisa begitu. Misalnya ya, pokoknya gitu, ada objek yang lebih dekat, lebih jauh, pergerakannya itu berbeda. Nah, kita emang yang mutusin itu dengan 3D pasti karena kelebihan itu, paralaks itu yang jadi kelihatannya lebih natural, lebih benar gitu. Iya. Benar secara Kehidupan nyata. Iya. Kehidupan nyata. iya gitu. memang begitu, dimensi Dimensi iya. gitu, ada perubahan. Kenapa di syuting di green screen? Karena memang untuk adegan misalnya kamera di luar, terus dia traveling atau dia ya pan atau apa kayak gini, itu kan ya sulit sekali dilakukan secara praktikal, di real ya set gitu, nggak bisa. Jadi lebih mudah dilakukan di studio seperti ini, mobilnya diem, orangnya yang gerak gitu. Sayangnya kan backgroundnya nggak ada tuh. Nah, backgroundnya tugas kita lah, orang VFX artis untuk nyelesain itu. Iya, ini juga ada imperfection gitu ya, bagus banget. Iya, jadi kan kaca itu kelihatan kaca, ada refleksinya, ada debu di kaca. Kalau terlalu bersih juga nggak natural juga gitu kan. Memang real world itu kan nggak perfect. Iya, Nah, imperfection is perfection. Iya. Oke, Pak Rapat mau ngomong apa tadi? Tadi kayaknya udah kayak mau keluar. Iya. Apa? Soal apa? Apa tadi ya? Nanti kalau ingat deh. Lupa. Lupa. Ya, oke. Udah tua gitu. Kita lanjut aja ke shot berikut yang lebih epic lagi. Kita lihat. Saya suka ada imperfection. Nah, ini keren banget nih. Ini nih. Ini nih. Aduh. Saya nggak nyangka kalau sampai merinding itu pas mereka nonton gitu. Nah, jadi kita tuh pas ngerjain ini, jelasin Ji. Jelasin. Kayak ngomong. Jadi Aji ini kebetulan Aji ya yang ngerjain nge-tracking manual ya Ji. Iya, itu Tracking karena manual badannya biar ngikut. nempelin kutu sih sebenarnya. Jadi ada dummy 3D untuk karakternya itu pasin ke karakter yang asli, karakter yang asli supaya si kutunya itu bener-bener kayak nempel gitu, nggak kayak melayang gitu kan. Iya. Dia benar-benar dibuat ya supaya juga ada shadow-nya segala macam, ada interaksinya gitu. Karena kita menambahkan objek 3D di situ, objek CGI seperti kelabang, kutu dan segala macam. Nah, objek CGI itu harus menempel di objek yang secara dimensi sama dengan objek di real world itu. Jadi misalnya nih orang harus ditempeli kutu-kutu gitu ya. Berarti si kutu ini harus menempel di objek 3D yang secara pergerakan dan dimensinya itu sama dengan yang di real world gitu. Jadi dia match gitu, misalnya dia gerak, kutu orangnya gerak, kutunya nempel di badan itu, gitu kan. Nah, yang jadi kesulitan itu di scene ini, kutu itu harus berjalan di baju yang bentuknya berubah-ubah, gitu, berubah-ubah. Nah, kita kemarin sempat nyari solusi gimana caranya. Kita nggak mungkin soalnya mengikuti bentuk baju itu, secara modelnya gimana gitu. Nah, akhirnya kita trace si kerutan baju itu jadi tekstur. Oh, ini Kak. Ini nggak kelihatan di sini. Yang dari belakang sih. Jadi si kerutan baju itu di kita brush gitu.
Terus kita teksturnya itu kita tempeli animated textures. Teksturnya mengikuti perubahan kerutan itu. Oh, berarti masuk ke normal maps berarti ya? Enggak, masuknya ke deformat. Masuknya ke tekstur deformat. Jadi si objek itu ke deform, karena kalau nggak ke deform si kutu nggak naik turun kan. Kalau pakai normal kan nggak. Iya benar. Gitu. Jadi gimana caranya ya itu Berarti sampai lecekan baju pun dihitung juga supaya si kutu ngikutin kontur dari perubahan kerutan baju. Iya. Gitu. Per frame ya Ji itu triknya. Per frame. Bantu Pak. Berarti itu menarik juga sih, saya pikir ya udah cuma objek 3D doang gitu. Ternyata ada sampai kerutan bajunya pun dihitung juga, itu suatu hal yang sangat epic banget sih. Selain itu ini yang teknik yang paling susah itu juga crowdnya kan. Mengontrol objek yang sangat banyak itu nggak bisa kita manual. Jadi ada tekniknya lagi. Ini crowd animation ini satu tantangan tersendiri sebenarnya. Jadi yang kita masukin di dalam scene ini tuh sebenarnya bukan ya maksudnya teknik yang mudah gitu. Makanya kita jarang lihat di film-film kita gini ada beginian gitu karena susah. Ini yang ngerjain kebetulan teman kita tuh partner kita Abror, ya itu berulang-ulang juga, hanya dia si Abror ini cuma ngerjain scene ini aja, scene kutu-kutu lah gitu. Ya sepanjang waktu itu. Berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Jadi ada beberapa enggak satu scene. Jadi mengontrol kutu atau apa yang namanya kayak crowd gini gitu ya. Itu R&D-nya tuh panjang gitu. R&D-nya panjang gimana si kutu itu bergerak sesuai dengan sifat kutu misalnya. Bisa aja kita crowd tapi gerakannya gimana gitu. Nah, ini sampai gimana natural itu gitu sampai kelihatan natural atau apa si kutu itu nempel dan bergerak secara natural itu ya secara teknis di komputer itu nggak sederhana gitu. Nah ini maksudnya ini termasuk advance gitu di dalam dunia CGI gitu. Ya namanya simulasi juga nggak pernah sekali berlalu tuh susah gitu. Butuh waktu yang lama. Jadi kalau misalnya kalian buat terus jelek atau gagal, coba terus ya. Ini 3 bulan untuk satu scene yang epic. Saya juga geli ngeliatnya. Ya lanjut lagi. Itu termasuk yang apa namanya? Nah ini mata copotnya Abror, ini siapa Rahmat yang bikin matanya tuh sampai megang mata pas matanya copot gitu. Jadi si ininya juga kulit kepala ini kita track dulu sih. Kita track wajahnya dulu, terus proyeksi ya tekstur videonya itu proyeksi ke 3D. Terus ininya kita perbesar nih supaya memungkinkan untuk mata itu keluar ya. Jadi kita perbesar di 3D, kita nggak di 2D. Kenapa ya? Karena kalau di 2D itu ya nggak ada dimensinya gitu, nggak ada pergerakan mekanisme kulit ini tertarik atau gimana gitu ya. Bisa aja kalau pakai 2D kita gedein aja di warp gitu ya, gitu bisa aja. Tapi cuma kurang menjual aja. Ya, tapi ya maksudnya standar kerja di sini kita pakai cara terproper ya, terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Nah ini ya bro, saya bingung waktu pertama kali lihat, bisa gitu. Bisa. Kan? Itu 3D kepalanya tuh. Kepala 3D apa baju-bajunya pun dibikin 3D juga ya. Mungkin bisa jelasin kenapa alasannya baju dibikin 3D juga, Pak? Ya karena kita kebanyakan energi sih. Kebanyakan energi. Terlalu bersemangat gitu. Terlalu bersemangat, jadinya akhirnya bajunya dibikin. Enggak sih sebenarnya. Itu si baju itu gini, karena waktu saat syuting tuh kalau misalnya kita lihat nih kepalanya kan dipakai green nih. Iya. Dalaman leher sama bahunya pun tertutup hijau. Jadi kita gimana pun harus replace kan si bahunya itu. Kita harus bikin sama bajunya, kenapa? Karena kita butuh shadow di kulit yang di bahu yang tertutup baju. Kenapa itu diganti? Ya karena itu putus ya kan, ada tulangnya keluar, ada darahnya juga, ya memang harus diganti 3D gitu kan. Terus yang ini tiba-tiba matanya kebuka, itu mata berarti 3D juga kan? Tuh, dia kebuka tuh. Itu di compositing. Oh, di compositing ya. Itu tadinya saya iseng aja gitu, kita buka aja ya gitu kan. Iseng. Nggak tahu ada yang mantep kaget. Tapi director senang juga gitu, matanya kebuka. Nah, ini gimana nih bagian ini? Ini keren. Ini yang ngerjain kebetulan tim Madbox juga. Ini Riza yang ngerjain kalau nggak salah. Gimana si kain itu ketika robek
ada pergerakan dinamis kan dari kain itu gitu, ketika robek terus gitu. Nah itu kalau kita pakai teknik yang lain itu nggak akan senatural itu. Sementara simulasi cloth simulation di dalam CGI itu kan fisika gitu lah. Fisika dia robeknya, pergerakan kainnya itu natural karena itu menggunakan perhitungan fisika itu di dalam komputer gitu. Makanya namanya computer generated imagery ya itu. Nah ini saya kira body double waktu pertama kali nonton nih shot yang ini nih. Saya kira body double, ternyata pas visual effect breakdown ya ternyata CGI juga gitu. CGI iya. Apalagi tuh apa ya, darah-darahnya pun pakai fluid simulation juga ya. Fluid simulation, karena kalau kita pakai footage bisa nggak pakai footage? Ya bisa. Banyak yang kita udah lihat di film Indonesia. Tapi kenapa kita pakai simulasi, kan itu susah, Pak. Kan itu susah. Jadi kita kalau bisa susah kenapa gampang? Itu yang paling penting prinsipnya. Nggak ingat ya, kalau susah kenapa harus gampang. Tapi alasan paling penting sebenarnya ya sama, ini bodinya si talent bergerak ketika kita misalnya masukin darah itu tuh itu dia nggak bisa ngikutin kontur dari itu jatuhnya, dia tuh bener-bener ngikutin secara fisika juga. Dia dikasih gravity, dikasih masanya berapa ya kan, supaya cairannya kelengketan dia di kulit berapa gitu. Nah itu yang menggunakan simulasi itu juga gitu. Tuh, jangan MTK jelek. Ya. Jadi visual effect juga pakai perhitungan juga, nggak asal-asal juga ya. Makanya belajar fisika di sekolah yang baik ya. Iya. Karena saya waktu itu juga nggak belajar. Sama. Saya juga enggak. Saya nanya yang lain bisa. Tapi ketika saya masuk visual effects kayak, oh yang maksud guru tuh itu kayak gini gitu. Waktu pas sekolah saya nggak ngerti ini maksudnya gunain buat apa sih. Tapi ketika pas sudah masuk ke prosesnya, oh iya paham. Harusnya dulu tuh matematika tuh ada prakteknya gitu. Iya gitu. Mungkin guru bisa Ada sambil kayak lesnya gitu ya. ngambil Houdini juga sambil simulasi. Oh ini kayak gini ya. Bener juga tuh bisa tuh. Iya, cahaya tuh kayak gini. Saya waktu dulu cahaya. Maksud cahaya apa sih? Jadi ketika masuk ini 3D baru paham saya. Iya. Jadi langsung aja kita ke shot berikutnya ya. Nah ini Ini dia sampai masuk kulit juga tuh. Berarti ini tambahin luka-luka lagi di sini ya. Di situ. Iya. Di situ Iya. kompos. Gimana Ji? Jelasin dong Ji. Nah, ini yang kelabang ini. Yang kelabang, itu kelabang. kelabang ya biasa sih, kayak bikin modal dulu Biasa. terus Biasa. ada sebenarnya di lukanya itu ada tanda gitu sih. Terus ya tinggal dipas-pasin di situ sih animate-nya. Tinggal pas-pasin, tapi pas banget. Dipas-pasin, disapain gitu. Oke, ya sebenarnya itunya apa yang juga sulit itu kan kita menyesuaikan keinginan sutradara ya kan, produser, bahwa ini pergerakan kelabangnya dari mana aja Iya, seperti dia itu. datang dari mana aja, berapa jumlahnya. Berapa jumlah. Oh, itu dikasih Iya. sutradara juga ya. Kirain Iya. dari penentuan dari kita itu. Iya, kita bisa aja ngasih suggestion, tapi sebenarnya kan Balik lagi ke sutradara. iya balik lagi sutradara punya apa visinya kayak gimana gitu kan. Oh ini harus ada sebelah mana gitu. Terus dia di dalam proses itu juga bisa kita nambahin kelabang gitu. Iya, Nambahin kelabang ya. Kita menerima pesanan kelabang gitu. Ini pesan kelabang, nanti pesen aja di dalam Iya, studio. kalau ada yang perlu kelabang ingat sama Bang Haji. Dan ini shot yang ini. Pertama kali lihat di bioskop itu, ini beneran dia apa pakai boneka gitu. Tapi nggak taunya cuma beberapa yang boneka, selebihnya CGI gitu. Jadi epic banget. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana prosesnya atau hal yang unik dari pembuatan ini. Kan dinamis banget lightingnya gitu kan, sama persis. Itulah gunanya CGI supaya bisa nyamain lightingnya ya. Iya. Gak mungkin juga kita pakai 2D. Iya. Ya, coba bisa mungkin yang scene kelabang itu kita lihat dulu. Iya. Sin ulat. Ya, ulat. Ya, Ulat jadi, bulu. Nah, ini syutingnya itu pakai props ulat-ulat juga, tapi terbuat dari roti. Oh, Jadi roti. Dia memang beneran makan roti. Sebenarnya. Makan roti. Tapi itu kan nggak bergerak tuh yang Saya aslinya bayangin nih. makan roti. Emang benar ini roti. Iya, iya, Roti itu digulung-gulung yang itu. pakai. Nah, digulung-gulung terus kayak ada bulu-bulunya juga kan. Nah, tapi di proses post production ya kita tambahi itu ulat-ulat CGI menggunakan itu juga sama simulasi juga. Jadi pergerakannya itu juga antara ulat dengan ulat itu dia beradu, benar-benar berinteraksi, beradu. Jadi pergerakannya itu misalnya yang kesenggol gini kegoyang Tuh, gitu, sekompleks itu ya. Udah gitu
kita kasih bulu juga kan. Nah ketika dia bergerak ini bulunya juga mengikuti dinamisnya pergerakan itu. Jadi memang ya kelihatan real karena semuanya kita lakukan secara proper, kita kita gunakan fisika lagi. Kita suka fisika. Kita ya bisa kan? fisika. Tapi Dalam tidak artian suka lain. waktu di sekolah kan? Nggak suka. suka. Kita menggunakan Berarti fisika terapan berarti. fisika terapan di dalam CGI. film ya, di dalam CGI. Film. Betul. Berarti ini semuanya full bonekanya di replace semua ya? Apa beberapa masih ditinggalkan? Gitu? Kita nggak hapus, tapi kita Nambahin. cover aja. Oh, cover aja. Iya. Oh. Kita cover, kita tutupi dengan yang CGI. Saya untuk mata nonton ini. Ini yang ngerjain teman kita Harry. Iya, Mas Harry. Shout Ya, out. kebetulan suka banget sama yang sifat-sifatnya efek dan dynamicnya. Oke. Ini lanjut kita ke shot berikutnya nih, apinya sangat panas sekali, mantap, epic. Kita lihat. Apinya. Itu orangnya pun dibikin 3D sampai rambut-rambutnya dibikin 3D juga ya. Iya. Tuh. Untuk ini dibuat di mana nih? Ini sama Mas Klik nih, Oh, yang Mas Klik, bikin kan, Mas ya. Klik. Kenapa perlu pakai dummy? Mungkin Rahmat lah yang jelasin gantian, gua mulu. Ya, Bang Rahmat, monggo jelasin kenapa alasannya kita perlu 3D dummy di sini buat apa? Ya, Kenapa dummy kita itu sih nggak biasa. pakai stock footage gitu sih? Oke, monggo lanjut. Ya dummy itu ya kayak tadi itu kan buat apa namanya tuh, buat biar ngepasin ke objek, apalagi objeknya tuh udah kompleks kayak manusia gitu, tuh perlu ada tempat emiternya api Iya, gitu. tempat munculnya api ya. Munculnya api gitu. Oh, Sehingga api-api tersebut lebih dinamis kita keluarnya ya. lebih dinamis. Nggak asal tempel aja Iya, gitu, iya, enggak. tempel. Ya, Ingat, cara susah lebih baik. Iya. jadi api itu kan bergerak, kalau misalnya kita punya api di obor lah. Kalau kita bergerak begini kan dia akan bergerak dinamis sesuai velocity ya, sesuai pergerakan si emiternya. Nah, ini kebetulan kan objek talentnya ini kan bergerak sibuk ya, bergerak sibuk banget kan karena dia berakting kebakaran, panasan gitu kan. Nah pastinya apinya juga harus mengikuti pergerakan tangan. biar ada segala momentum macam. apinya gitu ya. Jadi ya si api itu di-emit dari si objek dummy ini, gitu sih. Itu sih sederhananya begitu. Emitter tuh Ya bahasa kalau nggak ada yang Inggris. tahu emitter ya. Emitter tuh Emitter itu bahasa Inggris. bahasa Inggris artinya Ajarin, pemancar. Pemancar ya. Memancarkan. Memancarkan Jadi aura-aura ya kalau di yang- dalam dunia partikel di CGI itu ya ada yang memancarkan partikel namanya emitter. Itu emitter itu bisa dari objek, bisa dari apa yang kita jadi generator si emitternya gitu ya, Mat ya. Iya. Nah, Kalau memancarkan cinta beda lagi. Beda lagi, itu beda lagi ya. itu yang lagi Rahmat perlu hari ini, ya kan? Jadi kalau yang perlu cek aja IG, Iya. ini apa? Kalau yang perlu cinta ya konsultasi ya sama mereka lah. Udah ini terakhir ya nih. Stock footage. Nah ini nih. Ini juga pakai simulasi. Pakai simulasi. Tuh Satrio Aji. Oh iya, ya pas di Arto di Pro ini Satrio Aji disebutin di Ini jadi Satrio Aji ini. Ya saya orangnya. saudara Ini orangnya. saya. Mohon dukungannya. Saya Rahmat sih. Pradana nih. Ini Bang orangnya. Rahmat. Nama saya nggak ada, saya nggak di sini soalnya. Nih Harry Febrian yang buat tadi ya. Kelabang-kelabang. Ini ulat. ulat. Dulu. Ulat. Abra yang buat crowd juga. crowd simulation. Ditulis juga tuh crowd simulation. Yoi. Oke, jadi mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan buat orang-orang yang belajar visual effects di luar sana gitu. Yang buat belajar. Yang mau belajar CGI ya tekun aja sih, rajin aja, yang bikin-bikin showreel di upload aja di sosial media. Itu yang penting lihat aja referensi kayak apa, terus disamain, terus di lighting yang proper, disamain lah seril mungkin. Mantap, terima kasih Mas Haji. Lanjut Iya. ke Bang Rahmat. Sebenarnya motivasi itu bertebaran ribuan jutaan gitu ya di luar sana. Keren kayaknya. Cuman yang saya ingat nih, terakhir saya ingat tuh satu sih. Jadi ketika kita tuh udah menikmati proses, nah itu menurut saya itu udah jalan yang benar gitu. Ketika menikmati proses, tidak melulu ya Harus hasil. mengharap hasil ini gitu. Hasil itu bisa jadi sebagai bonus kita. Bonus. Yang penting kita proses belajar dalam menekuni hal ini ya. Bonus, anggap Itu aja hal bonus gitu. Jadi ya kalau kita nggak menikmati proses ya
bakal mungkin nggak tahan juga kan. Iya. Nah satu lagi tuh pas ada ide nih, pas udah ada ide terus semangat yang menggelora itu segera apa namanya itu segera eksekusi. Karena semangat itu bahan bakar gitu ya. Betul Karena betul. tancap gas. Tancap gas, siapa tahu emang emang mungkin nggak apa namanya itu nggak langsung sukses sukses kan Iya, untuk proses. proses. Cuman kan nanti bisa jadi kita di depan ini jumpa bahan bakar baru gitu. Iya. Nah, cuman kalau bahan bakar disia-siakan ya udah kita tidak menemukan checkpoint selanjutnya. Iya. Oke. Luar biasa ya. Luar biasa, Keren. epic. Tepuk Saya tangan. kayaknya udah nggak perlu lagi. Aduh. Ya. Mas, ya. Kalau saya mungkin teman-teman yang mau belajar VFX nggak hanya belajar VFX-nya aja, tapi berbagai ilmu yang lain juga sebagai pondasi gitu ya. Pondasi terutama seni ya, seni visual gitu. Gimana kita memahami seni rupa gitu, atau mungkin kita punya kepekaan sama dunia nyata gitu, karena apa yang dibuat di visual effect menyamakan unsur-unsur visual effect atau CGI di dalam film itu menyatu gitu kan. Kita harus punya kepekaan bahwa itu tuh udah real atau enggak gitu. Itu hanya bisa kita capai kalau mata kita peka sama itu gitu kan, mana yang kurang kita bisa koreksi. Kalau kita ya mungkin kurang di situ, itu yang akan menjadikan hasil akhirnya itu juga banyak kekurangan gitu. Dan udah gitu ya kayak misalnya kita bahas tadi, kita sering menggunakan cara-cara yang mungkin sulit gitu, tapi memang kita selalu nyari cara yang benar gitu. Jadi kita melakukan semua proses itu benar, kita nggak nyari cepat, kita sabar gitu di dalam proses. Udah gitu apapun yang kita punya, peralatan yang kita punya itu bisa kita manfaatin. Jadi jangan bermimpi dengan peralatan yang sudah ideal, karena peralatan yang ideal itu hanya bisa kita raih kalau kita ya sudah mencapai level tertentu gitu kan. Itu kan ibarat tangga. Jadi kita belajar pun kan belajar dari apa dulu sih? Mungkin modeling dulu, mungkin texturing dulu, yang hardware apapun tuh bisa sebenarnya Betul, gitu. betul. Jadi teman-teman jangan nanya spek atau apa di dalam misalnya ketika ngelihat karya teman-teman yang misalnya impresif gitu. Tapi gimana mereka berproses itu. Itu yang mungkin teman-teman di dunia 3D animation ataupun visual effect harus catat. Jadi kalau kita punya keinginan yang kuat, apapun keterbatasan kita tuh insya Allah ya nanti ada jalan yang membuka, entah itu mungkin kita bisa pinjam komputer atau apa. Dan ini contoh saya memang banyak kemudahan ketika dulu gitu ya, walaupun di tengah kesulitan itu mendapatkan materi. Ada buku pinjaman dari temen yang akhirnya saya fotokopi. Itu buku tentang tutorial sebuah software lah ya kan. Dari situlah saya belajar. Tapi bukunya tebal banget waktu itu ya. Kebayang kalau kita nggak punya keinginan yang kuat ya buku itu pun nggak akan saya baca mungkin ya, udah malas duluan. Itu sih kurang lebih bagi teman-teman mungkin yang udah punya komputer bagus ya bersyukur lah ya kan. Nah bersyukur banget gitu, kayak Rifki ini punya ROG kayak gini kan, waduh luar biasa banget ya kan. Tapi kan sebelum dapat ini kan dia pakai komputer apa dulu ya kan. Cukup dulu. Nah itu maksudnya teman-teman juga nggak harus dengan komputer bagus atau gimana pun ya, dengan limitasi yang kita punya kita bisa bikin apa sih gitu. Bertahap aja gitu ya. Itu sih sabar, oke? Itu jangan lupa ya teman-teman. Dulu pakai apa? Komputer dengan prosesor apa? Oh, saya dulu kan tahun 2002 tuh pakai Pentium 4 ya. Tuh, Belajar pakai Pentium 4. Saya udah lumayan. Tapi saya pernah itu sih ngerjain animasi di warnet dulu pas belajarnya. Warnet Dulu pernah. Warnet. Dulu pernah. Sekarang warnet udah bagus semua. Iya, dulu pernah gitu. Salah satunya latihan di warnet. Laptop sekarang juga kalau beli juga paling Core i3, Core i5 dapatnya udah bagus ya. Iya. Serendah-rendahnya bagus. Kebayang waktu saya tahun 2004 di industri itu semua komputer Pentium 4. Pentium 4. Nah, tapi mereka bisa bikin iklan bagus loh. Ya kan dengan 3D gitu. Dan mungkin tekniknya nggak kayak sekarang, nggak pakai GI, nggak pakai apa, dia ada teknik-teknik packing
GI, ada apa. Jadi teknik rendering cepat tapi hasilnya cukup bagus gitu. Jadi selalu ada jalan lah, cara gitu. Ada cara, kita akan nyari cara terus gitu. Gitu sih. Nah, kalau Bang Rahmat dulu gimana pas pertama kali belajar? Itu pakai apa? Itu laptop Intel Atom. Atom. Intel Atom. Saya dulu Intel Celeron. Celeron. Berarti di atasnya dikit. Iya, di atasnya dikit. Gitu ya. Dan dia sekarang lebih jago deh. Iya. Tapi bayangkan aja. Intel Atom itu tahun berapa itu? Iya, itu Intel Atom. 2012 kan? Lupa lah. Jadi waktu itu agak sedih juga kan. Saya tuh kan Intel Atom ya kan. Orang tuh belajar animasi atau apa. Lihat orang ya kan. Laptopnya bagus kan, Core i7 ya. 7. Terus malah main game Facebook ya kan. Main game Facebook perjuangan semut. Perjuangan semut. Oh ya kan. Nggak bisa Ya udah, tukeran gitu ya. kadang-kadang, Tukeran tadi ya. Kadang kita sering itu ya Iya, menemukan sedih sih. ketidakadilan gitu ya. Iya. Ya sabar-sabar aja lah. Iya. Dan sekarang dibalas dengan 1080 ya, GTX 1080. Ya, main studio, tapi ya sudah bisa ngerasain. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk video kali ini tentang bedah project. Bedah project juga sih, mungkin sharing-sharing pengalaman soal pembuatan dari visual effects Ratu Ilmu Hitam. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, jadi mungkin segitu dulu dari saya Rifki dan semua tim dari Danita Studio. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oke. Oke, thank you.